Indonesia masih berharap impor senjata strategis dari Rusia di masa depan. Kerja sama pertahanan Indonesia dan Rusia masih belum padam. Meski ada ancaman sanksi CAATSA dari AS, hubungan Indonesia dan Rusia masih adem ayem. Padahal sudah ada pembatalan pembelian Su-35 oleh Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi Rusia. Selain Su-35, alutsista buatan Rusia yang gagal dibeli atau dilanjutkan pembeliannya cukup banyak. Pertama, BT-3F yang rencananya akan mengganti BTR-50 Korps Marinir. Lantas ada rencana penambahan helikopter Mi-17 yang juga tertunda. Kemudian masih ada lagi rencana penambahan BMP-3F otomatis tertunda. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kedua negara tetap mengusahakan kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan. Tingginya tingkat rasa saling percaya menciptakan suasana yang mendukung bagi kemajuan kerjasama militer dan teknis militer. Perwira senior mengadakan pertemuan rutin. Pasukan Rusia ikut latihan gabungan di Indonesia. Pasokan senjata dan peralatan militer Rusia tetap menjadi komponen penting dalam kerjasama pertahanan. Kedua negara bekerja sama erat dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan. Instansi terkait telah melakukan dialog yang teratur dan produktif. Jelas Lavrov dikutip dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Menurut Lavrov, Rusia mendapatkan manfaat besar dari hubungan diplomatiknya dengan Rusia. Apalagi Rusia juga ingin mendekatkan diri dengan ASEAN di masa depan. Kami mendapat manfaat besar dari hubungan erat yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri Rusia dan Indonesia. Kolaborasi politik luar negeri kami didasarkan pada identitas atau kedekatan pendekatan terhadap tantangan utama kontemporer. Saya ingin menekankan khususnya koordinasi efektif kami di lembaga-lembaga multilateral, terutama PBB, di mana Jakarta menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 2019. Politik luar negeri Rusia memprioritaskan penguatan hubungan dengan ASEAN yang telah mencapai tingkat kemitraan strategis pada tahun 2018. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Indonesia atas efektivitasnya dalam mengoordinasikan kemitraan dialog Rusia-ASEAN, jelas Lavrov. Sementara itu Indonesia sendiri memang nampak setengah hati menunda pembelian Su-35. Karena proses sudah dilakukan hingga ke tahap finalisasi tapi gagal. Disinyalir Indonesia tetap akan mencoba mengimpor alutsista Rusia di masa depan. Negara-negara anggota ASEAN sangat mementingkan peran Rusia dalam kerjasama politik dan keamanan. Misalnya, Vietnam dan Indonesia berharap dapat menyeimbangkan pengaruh negara-negara besar lainnya di kawasan melalui kerjasama dengan Rusia. Sejak tahun 2000, 81% impor senjata Vietnam berasal dari Rusia. Rusia juga merupakan sumber utama impor senjata dari Laos, Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain. Jelas The Paper pada tanggal 5 Mei tahun 2022. Memang Indonesia dan Rusia harus punya rencana cadangan agar di masa depan kerjasama pertahanan antar keduanya tetap terjalin erat. Asteris. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Rusia masih belum padam. Meski ada ancaman sanksi CAATSA dari AS, hubungan Indonesia dan Rusia masih adem ayem. Padahal sudah ada pembatalan pembelian Su-35 oleh Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi Rusia. Selain Su-35, alutsista buatan Rusia yang gagal dibeli atau dilanjutkan pembeliannya cukup banyak. Pertama, BT-3F yang rencananya akan mengganti BTR-50 Korps Marinir. Lantas ada rencana penambahan helikopter Mi-17 yang juga tertunda. Kemudian masih ada lagi rencana penambahan BMP-3F otomatis tertunda. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kedua negara tetap mengusahakan kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan. Tingginya tingkat rasa saling percaya menciptakan suasana yang mendukung bagi kemajuan kerjasama militer dan teknis militer. Perwira senior mengadakan pertemuan rutin. Pasukan Rusia ikut latihan gabungan di Indonesia. Pasokan senjata dan peralatan militer Rusia tetap menjadi komponen penting dalam kerjasama pertahanan. Kedua negara bekerja sama erat dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan. Instansi terkait telah melakukan dialog yang teratur dan produktif.
jelas Lavrov dikutip dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Menurut Lavrov, Rusia mendapatkan manfaat besar dari hubungan diplomatiknya dengan Rusia. Apalagi Rusia juga ingin mendekatkan diri dengan ASEAN di masa depan. Kami mendapat manfaat besar dari hubungan erat yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri Rusia dan Indonesia. Kolaborasi politik luar negeri kami didasarkan pada identitas atau kedekatan pendekatan terhadap tantangan utama kontemporer. Saya ingin menekankan khususnya koordinasi efektif kami di lembaga-lembaga multilateral, terutama PBB, di mana Jakarta menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 2019. Politik luar negeri Rusia memprioritaskan penguatan hubungan dengan ASEAN yang telah mencapai tingkat kemitraan strategis pada tahun 2018. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Indonesia atas efektivitasnya dalam mengoordinasikan kemitraan dialog Rusia-ASEAN, jelas Lavrov. Sementara itu Indonesia sendiri memang nampak setengah hati menunda pembelian Su-35. Karena proses sudah dilakukan hingga ke tahap finalisasi tapi gagal. Disinyalir Indonesia tetap akan mencoba mengimpor alutsista Rusia di masa depan. Negara-negara anggota ASEAN sangat mementingkan peran Rusia dalam kerjasama politik dan keamanan. Misalnya, Vietnam dan Indonesia berharap dapat menyeimbangkan pengaruh negara-negara besar lainnya di kawasan melalui kerjasama dengan Rusia. Sejak tahun 2000, 81% impor senjata Vietnam berasal dari Rusia. Rusia juga merupakan sumber utama impor senjata dari Laos, Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain. Jelas The Paper pada tanggal 5 Mei tahun 2022. Memang Indonesia dan Rusia harus punya rencana cadangan agar di masa depan kerjasama pertahanan antar keduanya tetap terjalin erat. Asteris.